Українці, українки, продовжуємо ліквідацію наслідків сьогоднішніх ударів терористів по нашій інфраструктурі. Географія цього чергового масового удару дуже широка. Волинь, Одещина, Хмельницька область, Кіровоградська область, Дніпропетровщина, Рівненська область, Миколаївщина, Запорізька область і інші. Основна мішень терористів – енергетика. Тому зараз, будь ласка, ще уважніше, ніж раніше, ставтеся, будь ласка, до необхідності свідомо споживати електрику. Від кожного міста, кожного району України залежить стабільність роботи енергетики всієї нашої держави. Будь ласка, обмежуйте роботу техніки, яка споживає багато електрики. Dalam pembicaraan, dalam perbincangan telepon dengan Presiden Ukraina, saya memperoleh update mengenai perkembangan situasi saat ini di Ukraina. Dalam pembicaraan itu dibahas juga mengenai berbagai permintaan bantuan persenjataan dari Indonesia. Saya menegaskan bahwa sesuai dengan amanat konstitusi Indonesia dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan kepada negara lain. Zelensky tekan Jokowi minta Indonesia putuskan hubungan dengan Rusia dan mengirim bantuan persenjataan ke Ukraina. Jokowi tolak permintaan Zelensky kirim bantuan senjata ke Ukraina. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan isi percakapan saat berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky. Dalam percakapan itu, menurut Jokowi, Zelensky meminta bantuan senjata dari Indonesia. Namun permintaan itu ditolak oleh Jokowi karena tak sesuai prinsip konstitusi. Saya menegaskan sesuai amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan ke negara lain, kata Jokowi dalam keterangan pers yang dibagikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden. Jokowi mengatakan dirinya telah menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Seperti tweetnya, Jokowi juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap segala upaya agar perundingan perdamaian berhasil. Dalam percakapan itu, Jokowi mengundang Zelensky ke konferensi tingkat tinggi G20 Bali November 2022. Setelah berbincang dengan Zelensky, Jokowi juga berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin. Salah satu topik yang dibahas adalah forum G20. Menurut Jokowi, Putin berterima kasih telah diundang ke forum. Sementara Indonesia menegaskan sikapnya ingin mempersatukan G20 di tengah ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia, kata Jokowi.tempo.co. Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato saat acara penyerahan zakat kepada Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas di Istana Negara, Jakarta, Selasa 12 April 2022. Presiden Jokowi mengatakan bahwa berzakat merupakan kewajiban umat Islam untuk berbagi rezeki dan berbagi kebahagiaan dengan saudara sebangsa dan setanah air, terutama para mutahik. Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan isi percakapan saat berkomunikasi dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky Rabu 27 April kemarin. Dalam percakapan itu, menurut Jokowi, Zelensky meminta bantuan senjata dari Indonesia. Namun permintaan itu ditolak oleh Jokowi karena tak sesuai prinsip konstitusi. Saya menegaskan sesuai amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia melarang pemberian bantuan persenjataan ke negara lain, kata Jokowi dalam keterangan pers yang dibagikan di kanal YouTube Sekretariat Presiden Jumat 29 April 2022. Jokowi mengatakan dirinya telah menyampaikan kesiapan Indonesia untuk memberikan bantuan kemanusiaan. Seperti tweetnya pada Kamis 28 April 2022, Jokowi juga menegaskan dukungan Indonesia terhadap segala upaya agar perundingan perdamaian berhasil. Dalam percakapan itu, Jokowi mengundang Zelensky ke konferensi tingkat tinggi G20 Bali November 2022. Setelah berbincang dengan Zelensky, Jokowi juga berkomunikasi dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Kamis 28 April 2022. Salah satu topik yang dibahas adalah forum G20. Menurut Jokowi, Putin berterima kasih telah diundang ke forum, sementara Indonesia menegaskan sikap ingin mempersatukan G20 di tengah ketegangan geopolitik akibat invasi Rusia ke Ukraina. Perdamaian dan stabilitas adalah kunci bagi pemulihan dan pembangunan ekonomi dunia, kata Jokowi. Perang di Ukraina berpengaruh pada dinamika forum internasional G20. Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Perdana Menteri Australia Scott Morrison, dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau telah menyatakan tak mau satu meja dengan Putin di forum G20 nanti. Usai KTT di luar negeri NATO pada akhir Maret lalu, Joe Biden meminta Indonesia untuk tak mengundang Rusia ke puncak acara G20. Sebagai gantinya, politisi Partai Demokrat itu meminta presidensi untuk menghadirkan Ukraina.